Sini saya lihat udah ada Matias ya. Iya Mi, sore, selamat sore. Sore. Matias, gimana? Kamu ada kesulitan nggak untuk kontak teman-teman kamu untuk bikin kelompok? Sejauh ini aman Mi, sudah semuanya masuk dalam grup. Aman ya, oke. Yaudah, thank you ya Matias ya udah bersedia jadi ketua kelas di kelas Mergers and Acquisitions untuk kelas 7 PMN 1 ya. Nah, saya lihat di sini satu kelas ada 26 orang ya. Oke, kita harapkan oke, Guraj minta izin off cam. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Kalau kita lihat di dalam slide untuk ininya ya, bentar ya. Untuk pelajaran merger dan acquisition, kalau untuk SAP-nya, Satuan Acara Perkuliahan, di sini ada 3 komposisi penilaian, yaitu tugas mandiri, UTS, dan UAS ya. Nah, tugas mandiri itu asalnya dari salah satunya itu adalah nanti ya untuk tugas kelompok untuk membuat suatu penulisan. Nanti assignment-nya akan saya beritahukan di minggu depan. Jadi nanti satu kelompok itu ada layanan akademik. Oke, satu kelompok itu nanti hanya submit satu aja, nggak semuanya harus submit masing-masing. Jadi merepresent untuk satu orang itu mewakili hasil penilaian tugas kelompok yang masing-masing ya. Jadi cukup satu orang aja dan nilainya itu akan sama untuk satu kelompok itu, ya. Nah, selain tugas kelompok mungkin nanti untuk keaktifan ya, kalau ada sempat gitu di dalam video conference mungkin saya akan bertanya, tetapi biasanya kalau waktunya sempit ya sudah nggak apa-apa, kayak hari ini nih waktunya terbatas sekali karena slide-nya cukup banyak karena tentang introduction. Ini yang kalian harus tahu, kita itu nanti pertemuannya totalnya ada 13 ya. Jadi untuk 7 pertemuan itu untuk nanti bahannya adalah untuk UTS, di mana UTS itu levelnya C3, itu competition ya di sini. Kemudian kalau UAS itu dari pertemuan 8 sampai ke 13 dengan level kompetensinya C4. Udah naik satu lagi, yaitu kalau C4 itu analisis. Dan semua soalnya adalah essay dilakukan secara online ya. Oke. Kita mulai aja ya. Jadi supaya tidak supaya cepat gitu ya, karena biasanya untuk beberapa kelas sebelumnya agak cepat nih saya neranginnya. Oke, kita mulai aja. Di sini kalau kita lihat slide-nya ada 47 halaman ya. Kita mulai dengan judulnya adalah introduction, yaitu pertemuan ke-1. Di sini mind map-nya mulai dari introduction ke sampai restructuring in bankruptcy. Ini adalah topik-topik yang akan dipelajari selama 1 semester untuk mata kuliah mergers and acquisitions. Oke, kita mulai aja untuk general learning outcomes-nya. Di sini disebutkan siswa itu bisa mengconsider faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh di dalam merger dan acquisition tersebut, kemudian bisa menganalisa dampaknya terhadap organisasi dengan dilakukannya mergers dan acquisition. Kemudian siswa juga bisa melakukan yang namanya analisa penilaian ya, valuation analysis terhadap nilai dari perusahaan tersebut yang berhubungan dengan transaksi mergers and acquisition tersebut. Dan di sini untuk kompetensinya C4 ini adalah kompetensi untuk keseluruhan dari mata kuliah mergers and acquisition. Jadi diharapkan kalian itu ujung-ujungnya bisa melakukan analisa perusahaan yang melakukan M&A itu valuation-nya seperti apa. Nah, untuk specific learning outcomes ya, kompetensi khusus untuk pertemuan hari ini itu C-nya hanya C2. C2 itu di sini siswa bisa menjelaskan konsep dasar daripada M&A, corporate restructuring, tipe merger, alasan melakukan merger, dan prosedur daripada merger. Nah, kalau kalian lihat C2 itu hanya menjelaskan. Jadi tidak ada faktor hitung-hitungan sampai sejauh ini di pertemuan yang hari ini. Outline-nya cukup banyak, ada 15 topik dari recent M&A transaction sampai dengan reverse mergers. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Oke, recent M&A transactions ini adalah
sesuai. Oh ya, tadi saya belum ini ya. Bukunya ini di sini cuma satu ya. Untuk buku referensinya itu adalah Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring karangan Patrick Gauhan. Kalau saya ada pinjam dari perpustakaannya, tapi nanti coba saya cari apakah ada e-booknya. Kalau ada nanti saya share sama ketua kelas kalian ya. Oke, ketua kelas kalian udah saya tunjuk namanya Matias ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa kontak Matias. Oke, balik lagi untuk transaksi M&A yang baru-baru ini terjadi. Kalau yang namanya recent, berarti ini sesuai bukunya. Bukunya tuh terbitnya tahun 2017. Jadi mentok-mentoknya itu adalah transaksi yang terjadi tahun 2012. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini yang paling gede gitu ya, transaksi yang dilakukan untuk M&A itu adalah tahun 2014. Dia nomor 3 terbesar setelah yang dilakukan tahun 2000, 2001, baru kemudian 2014 ada transaksi yang cukup besar lagi. Nah, kalau dilihat dari rankingnya, peringkat 1 yang paling besar itu adalah pada saat Vodafone AirTouch PLC dari UK, dari Inggris, itu melakukan acquisition kepada manajemen dari Jerman. Nah, kalau kalian lihat nationnya itu UK dan Jerman, berarti yang namanya M&A itu bisa dilakukan lintas negara. Jadi di sini contohnya adalah suatu perusahaan yang berdiri domisili di Inggris itu melakukan acquisition, mengambil alih saham perusahaan dari Jerman. Nah, kalau kalian lihat judulnya di situ ada istilah target, ada acquirer. Jadi harus dimengerti dulu. Kalau target itu adalah suatu perusahaan yang akan kita beli atau kita ambil alih perusahaannya. Kalau acquirer itu adalah perusahaan yang mengambil alih atau yang membeli perusahaan lain. Jadi kalau saya kasih contoh, misal perusahaan A membeli perusahaan B, berarti yang A di sini adalah bertindak sebagai acquirer, sedangkan B di sini adalah bertindak sebagai target. Ya, jadi kalau A membeli B, acquirernya A, targetnya adalah B. Ya, oke. Nah, seperti yang disebutkan di dalam buku karangan Patrick, di situ disebutkan bahwa apa sih yang mempengaruhi volume daripada transaksi mergers and acquisition. Kalau di sini disebutkan bahwa itu tergantung dari kondisi perekonomian secara keseluruhan, termasuk negara yang domisili perusahaan yang melakukan acquisition tersebut, dan perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi itu berdomisili. Di sini disebutkan bahwa kalau keadaan ekonomi secara keseluruhan mengalami misal resesi atau krisis ya, krisis ekonomi, itu otomatis transaksi M&A itu akan berkurang. Volumenya akan mengecil, menurun, karena di sini biasanya perusahaan yang ingin melakukan merger atau acquisition itu akan menunda atau bahkan sama sekali meng-cancel transaksi rencana transaksi M&A tersebut ya. Kenapa ditunda? Karena kalau kita ingin melakukan mergers atau acquisition, tujuannya adalah untuk memperbesar atau mengambil opportunity yang ada sehingga perusahaan kita makin besar, sehingga kita diharapkan perusahaannya itu akan mempunyai pertumbuhan transaksi yang cukup besar, sehingga diharapkan profit yang diperoleh dari perusahaan itu juga meningkat. Tetapi bayangkan kalau terjadi yang namanya krisis ekonomi atau terjadi resesi, itu otomatis pertumbuhan daripada perusahaan tersebut itu akan melambat. Nah, kalau melambat berarti apa yang diharapkan dengan adanya M&A tersebut kemungkinan besar tidak akan tercapai tujuannya. Jadi perusahaan itu malah dalam keadaan resesi atau krisis itu justru memperkecil ruang lingkup usahanya. Jadi terbalik dari M&A, malah dia akan melakukan yang namanya corporate restructuring. Nanti akan ada di dalam slide-slide berikutnya. Oke, terminologi. Nah ini banyak kan tadi disebutkan C2. Kalau C2 itu biasanya berhubungan dengan terminologi, jadi kalian diharapkan bisa menjelaskan terminologi yang ada di dalamnya. Contoh di sini terminologi tentang merger versus consolidation. Jadi intinya perbedaannya cuma kalau konsolidasi itu A ditambah B itu akan membentuk suatu perusahaan yang sama sekali baru, yaitu menjadi C.
Jadi biasanya perusahaan yang melakukan konsolidasi itu adalah perusahaan yang size-nya hampir sama. Jadi A hampir sama size-nya, ukurannya, asetnya dengan B, sehingga terjadilah yang namanya konsolidasi. Dan dibentuk suatu perusahaan yang baru, yaitu perusahaan C. Sedangkan merger di sini secara umum ya, di sini bisa tingkat size-nya itu bisa berbeda. Apalagi kalau yang namanya acquisition. Kalau acquisition itu biasanya perusahaan yang lebih besar akan mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil. Nah, kalau terjadi merger A plus B itu nanti tergantung ya, tipe-tipe merger itu sendiri ada berbagai macam. Di slide berikutnya. Jadi di sini kalau A tambah B itu sama dengan A, bisa kemungkinannya B itu merge ke A atau A yang merge ke B, ya. Atau kalau misalkan acquisition berarti A mengakuisisi B, B-nya di sini B-nya tetap masih eksis ya kalau acquisition. A-nya itu akan berdiri terpisah ya A dan B, di mana hanya sahamnya saja yang diambil alih oleh perusahaan A. Oke, tipe-tipe merger. Ini kalau ditanya, coba jelaskan berbagai tipe merger yang kalian ketahui. Di sini hanya disebutkan ada 3 ya. Ini sesuai dengan buku yang dijadikan referensi kita, di mana merger kategori itu hanya 3, yaitu horizontal, vertikal, dan konglomerat. Memang ada beberapa buku yang kadang menyebutkan lebih dari 3 tipe merger. Tapi kalau kita belajar di sini, kita berasumsikan kalau kita ditanya tipe merger, kita batasi aja sesuai dengan buku referensinya, yaitu hanya 3 jenis merger, yaitu horizontal, vertikal, dan konglomerat. Ya, antara satu dengan yang lain itu bedanya di mana? Intinya itu adalah usahanya atau perusahaan yang terlibat di dalam situ A dan B-nya itu seperti apa. Jadi kalau horizontal yang melakukan merger atau acquisition itu adalah perusahaan yang merupakan pesaing atau kompetitor satu dengan yang lain. Jadi biasanya ruang lingkupnya itu sama. Contohnya di sini diberikan merger antara Exxon dan Mobil. Ya. Sorry, Miss mau tanya, yang tadi yang merger yang A plus B sama dengan A, itu berarti kalau misalkan contoh Tokopedia itu bisa menggunakan OVO ya, itu termasuk merger atau akuisisi ya, Miss? Karena kan OVO itu nggak cuma di Tokopedia, tapi juga bisa digunakan di Grab dan di aplikasi lain. Kalau misalkan itu yang kamu tanya itu apanya? Kalau kita tahu ini, kalau kamu itu ngelihat berarti bawaannya ya, dari perusahaan OVO-nya. Jadi kamu ceritanya apa nih? Apa dan apa dulu nih? Harus jelas dulu nih. Jadi misalkan kan merger itu perusahaan besar, misalnya perusahaan besar dengan perusahaan kecil itu jadi perusahaan yang besar, gitu kan, Miss? Merger itu biasanya 2 perusahaan yang hampir sama ya, size-nya, bergerak dalam bidang yang sama. Oke, berarti ya. Oke, berarti kalau misalnya Tokopedia sama OVO ini bidangnya beda ya, Miss? Beda. Berarti bukan dibilang merger, dia tuh mempunyai satu apa sih namanya, kalau itu lebih banyak ke, kalau misalkan Tokopedia ini dengan OVO atau apa berarti acquisition gitu loh. Tapi ini kan ya, jadi istilahnya harus sama, jenis usahanya harus sama. Oke, ya, terima kasih. Gitu, ya. Kalau misalkan seperti itu bisa kecondongannya nanti ke sifatnya, nanti kita lihat ya tipe-tipenya. Tipe merger ya, tadi udah jelas ya. Nah, kalau di sini pengertiannya udah termasuk tipe merger, tetapi yang merger seperti apa? Ini ada hubungannya dengan jenisnya ya. Jadi kalau misalkan di sini horizontal berarti antara A dengan B itu merger, tetapi sifatnya pesaing. Kalau vertikal di sini sama-sama menghasilkan hal yang sama, cuma di sini ada bahan bakunya. Yang satu adalah pemproduksi, yang memproduksi, yang satunya yang menjual. Mungkin udah diproduksi jadi sesuatu yang bisa dijual. Nah, itu masuk kategori jenis tipe merger yang vertikal. Ya. Jadi kalau misalkan di sini Luxottica, di sini contoh itu acquiring retailer untuk melakukan yang namanya jadi ada pemasarannya. Nah, kita balik lagi nih contohnya. Kalau kayak tadi Tokopedia sama
apa ya? OVO ya? Tadi kamu bilang Ya apa Miss, ya? OVO Miss, OVO. Nah, kalau kamu tahu Tokopedia itu apa? Layanan jual beli online. Online. Jadi barangnya apa? Barangnya ya semuanya ada, tapi Macam-macam ya. pembayarannya ya macam-macam. Cuman Kalau pembayarannya OVO, itu bisa pakai OVO. OVO OVO itu itu apa? payment. Payment-nya kan? Iya, Berarti udah beda jauh ya antara Tokopedia dengan OVO ya. iya betul Jadi Miss. bukan termasuk yang kategori kayak horizontal itu, bukan vertikal ya. Iya Sifatnya Miss. beda. Itu medianya aja si Tokopedia menggunakan media OVO. Nah, kalau dia melakukan itu berarti dia hanya melakukan yang namanya acquisition lah istilahnya. Iya. Karena atau kita bisa bilang yang namanya disebutnya di sini kalau misalkan Tokopedia ambil alih OVO atau apa, berarti ini sifatnya kalaupun merger seperti ini adalah kayak konglomerat. Jadi dia memperluas kemampuannya dia dengan melakukan acquisition dalam bidang yang lain. Contohnya di sini adalah bukan yang kompetitor, tidak mempunyai buyer relationship, ya. Jadi contohnya di sini Philip Morris, Tobacco, dia acquiringnya General Food, Kraft, sama Nabisco. Gitu. Pokoknya intinya kalian tuh harus tahu ini perusahaannya ngapain, bisnisnya apa, yang satunya apa. Jadi misalkan A dengan B, ada hubungannya nggak nih bisnisnya satu sama lain? Kalau nggak ada hubungannya, kalau dia melakukan sesuatu, misalkan merger atau acquisition, berarti itu kategorinya adalah yang ketiga. Jelas nggak? Miss, mau tanya boleh? Boleh. Kalau misalnya tadi kan contohnya dari Tokopedia dengan OVO ya itu kan memang berbeda banget ya Miss ya. Tapi Tokopedia kan bekerja sama merger nih dengan Gojek, jadinya kan Goto Miss. Itu berarti maksudnya Miss ya? Karena dia kan bukan dari lini bisnis yang sama ya. Tadi kamu bilang Tokopedia dan ini banyak sekali ya, kita bisa berawang-awang lah, tidak harus kejadian sesungguhnya ya. Kamu bilang gimana Barto ya? Saya ini manggilnya Goto, apa? Miss. Wahyu aja Miss. Oh. Wahyu aja manggilnya. Wahyu, oke. Iya. Wahyu, kalau menurut kamu tadi apa dan apa? Saya kadang ngikutin ini suka lupa, kadang jadi, kadang enggak. Apa dengan apa? Gojek dan Tokopedia, Miss. Mereka jadi gabung merger, akhirnya jadinya jadi Goto, iya nama baru gitu. Nah, oke. Itu gimana itu kalau menurut kamu? Kalau menurut saya ini merger karena dia beda perusahaan, bukan dari lini bisnis yang sama, berarti itu konglomerat ya Miss? Vertikal ya? Konglomerat. Lebih condong ke konglomerat. Gojek itu kan ininya ya, istilahnya kayak apanya ya? Media untuk membantu si Tokopedia untuk bisa menjual gitu ya. Benar. Sekaligus untuk pembayaran. Kalau OVO payment-nya. Kalau Gojek itu nanti ada ininya nggak? Ada payment-nya Miss, pakai GoPay. GoPay juga. Betul. Berarti yang merger yang mana, Tokopedia sama OVO atau Tokopedia sama Gojek? Sama Gojek ya Miss. Goto sama Gojek. Goto ya. OVO cuman awalnya kan kerja sama aja kan ya Miss ya. Tokopedia butuh nih untuk media pembayaran. Kerja sama OVO. Nah, sekarang dia merger sama Gojek. Jadinya Goto gitu ya. Maka itu pertanyaannya adalah apa yang dilakukan antara berdua tuh. Kalau yang namanya merger itu apa? Kalau merger itu berarti salah satu ada yang hilang. Benar nggak? Iya, Miss. Jadi kalau misalkan ada Gojek, ada Tokopedia, menjadi Goto, suatu perusahaan yang baru sama sekali. Gojeknya hilang misal, atau Tokopedianya hilang, atau dua-duanya hilang menjadi perusahaan yang baru Goto. Nah itu kamu mesti lihat teliti lagi ya. Artinya kalau ada suatu perusahaan tuh gabung dengan perusahaan lain, berarti ada salah satu yang tadi dibilang ada yang hilang, jadi cuma satu yang exist atau sama sekali baru namanya. Tapi kalau kerjasama itu artinya gimana? Gojeknya masih berdiri sendiri, Tokopedianya masih berdiri sendiri atau bagaimana? Dua-duanya masih ini sih Miss, masih eksis. Dua-duanya masih eksis ya. Iya, berarti itu cuma apa sih istilahnya bergabung, tetapi sebenarnya bukan bergabung ya kalau menurut saya ya. Penggabungan kayak buat kerjasama biar gampang aja sih gitu sih. Iya, itu cuma buat ini aja, memang ada kerjasama di situ, mungkin pemilik sahamnya tuh sama di dalamnya. Tapi ini jadi kayak anak perusahaan, jadi istilahnya kayak Gotonya itu kayak induknya gitu loh. Tapi kenapa disebut merger, Miss? Tapi kenapa kalau cari di website itu merger? Nah, pertanyaannya benar nggak gitu?
Nah, Kan bisa aja kalau orang itu kan tulisannya bilangnya merger bergabung, tapi sebenarnya bener nggak itu merger? Kalau merger itu hilang itunya, Tokopedia-nya nggak ada, Gojek-nya nggak ada. Ini kan seperti kayaknya kayak bekerja sama terus sahamnya sama gitu. Coba nanti kita lihat lagi ya di dalam itu sebenarnya pengertiannya benar nggak itu pengertiannya merger. Kalau merger itu istilahnya harusnya kayak misalkan Bank A dengan Bank B menjadi Bank C gitu, atau menjadi Bank A doang atau Bank B doang. Nah itu benar-benar merger. Tapi kalau misalkan entitasnya sendiri masih ada, itu berarti kalau menurut saya sih bukan merger ya. Coba ada yang ini nggak kasih komen? mungkin kalau bisa gini nggak, Miss, kayak kan Goto nih namanya. Nah itu tuh Goto tuh ada di saham doang. Kalau Ya, misalnya dalam pekerjaan atau dalam produksinya itu beda-beda, masih bisa. tetap Gojek, Bisa sendiri Tokopedia, kan? Tokopedia, cuman masih dalam Tokopedia kerjasama. masih ada, itu masih ada. Berarti kayak istilahnya itu buat istilah aja bahwa itu ada goto loh gitu loh. Bahwa ini tuh sudah jadi satu gitu istilahnya, ownernya sama gitu. Iya ya Miss, Tapi atau biar nggak jatuh juga kali ya Miss ya nama mereka ya. Jadi kan mereka gabung biar kiranya ya mereka gabung ya biar dikiranya mereka kuat gitu kali ya Miss ya supaya sahamnya bisa naik. ya bisa eh mungkin ya kita mesti lihat dulu ya intinya sebenarnya kalau menurut saya itu Goto itu sebenarnya jadi induk atau enggak, jadi suatu perusahaan yang PT-nya berdiri sendiri atau apa nih. Kalau ini disebutkan kalau di dalam ini ya Tribun saya baca di ini memang Goto ini adalah penggabungan merger, jadi PT-nya sendiri itu ada atasnya di jadi kayak ada holdingnya gitu loh. Bawahnya itu ada Gojeknya sendiri, ada Tokopedia-nya sendiri. Jadi ke atasnya itu jadi Goto gitu loh. Berarti Goto itu perusahaan sendiri ya, Miss, dan itu termasuk merger kan, Miss, berarti? Gotonya sendiri kalau ada nama PT, maka itu kalau saya bilang Goto itu istilah doang atau ada suatu PT yang dibentuk khusus. Nah ini kalau saya baca dari ini di online di sini disebutkan PT Goto. Jadi emang ada dibentuk yang namanya PT Goto yang terdiri dari Gojek dan Tokopedia. Namanya sendiri udah ada, jadi PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK lagi. Jadi kalau kayak gitu berarti kalau ada namanya ada PT-nya itu berarti merupakan apa? Merger atau bukan? Iya ya Mas. Merger. Merger. Karena memang dibentuk sendiri jadi bukan suatu istilah gitu loh. Oke. Jadi bisa dibilang ini seperti kayak holding yang dijadikan holding company yang punya anak perusahaan terpisah ya, yang satunya Gojek, yang satunya adalah Tokopedia. Karena kalau kita lihat kalian kalau belanja itu Tokopedia masih namanya Tokopedia kan, bukannya ayo belanja di Goto gitu kan? Iya Miss. Iya nggak? Gitu. Iya Miss. Ya, oke kita lanjutkan ya. Berarti ini klasifikasinya apa kalau Goto itu? Sekarang kita udah belajar dari kategorinya ini nih, horizontal konglomerat. Menurut kalian masuk kategori yang mana? Horizontal nggak sih, Miss? Karena kan dua perusahaan yang berbeda. Masuk yang mana? Berarti horizontal enggak, ya kan? Vertikal enggak? Iya, horizontal, Miss. Iya. Vertikal iya enggak? Enggak ya? Kayaknya iya juga. Enggak Iya. dong. Kan ini ada hubungan buyer seller. Emang si Tokopedia ada hubungan sama Gojek kan enggak? Yang beli kan bukan si Gojek. Yang beli kan customer. Kecuali Oke. Iya, berarti nggak ada. Miss. Tokopedia memasarkan suatu produk apa gitu, terus laku keras gitu, terus dia mengakuisisi si pembuat produk itu. Tokopedia ini kan seller ya, yang menjual gitu ya. Nah, yang produksi itu laku keras, jadi dia ambil alih lah si produsennya itu. Nah, itu bisa dibilang namanya vertical merger.
Kalau ini berarti masuk kategori yang bawah tuh, yang nomor 3, konglomerat. Jadi tidak mempunyai kompetitor, bukan kompetitor, tidak mempunyai buyer-seller relationship. Kalau contoh kompetitor jadi seperti apa? Kalau Tokopedia kompetitornya siapa? Shopee. Misal. Shopee, Bukalapak, Lazada. Ya, berarti kalau sampai misalkan kita ambil Tokopedia melakukan merger dengan Shopee, nah itu artinya tipe mergernya adalah tipe horizontal. Ya. Ada yang salah ya, waktu itu ada pertanyaan seperti ini nih, waktu zamannya kapan tuh? Ditanya kalau misalkan Tokopedia dengan Gojek gitu, itu masuk kategori mananya? Itu harusnya teorinya adalah konglomerat, bukan vertikal ya. Jelas nggak di sini? Ada pertanyaan? Jelas, Miss. Jelas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kenapa sih dilakukan merger? Jadi kayak misalkan si pihak Gojek sama si Tokopedia ngapain gitu loh bikin merger. Nah ini karena di sini biasanya kalau kita melakukan merger itu ada yang namanya transaksi yang kita harus bayar, ya terutama pihak yang melakukan A dan B itu. Misalkan kita kalau ini lebih kelihatan kalau kita melakukan acquisition ya. Kalau acquisition itu misalkan perusahaan yang mengakuisisi itu harus membayar perusahaan target, yaitu bayarnya bisa berupa kas atau bisa berupa surat berharga. Kalau surat berharga itu artinya misalkan saham. Nah, kalau misalkan kita melakukan acquisition kan berarti sahamnya itu masih eksis ya, tetapi nanti kita akan diberikan ganti rugi ya, istilahnya perusahaan itu kalau misalkan sahamnya dia udah serahkan ke pihak yang lain, berarti kan nanti dia akan memperoleh atau ini kita lihatnya dari merger ya. Kalau acquisition mungkin hanya dibeli saham daripada perusahaan itu dengan uang dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan merger berarti A dan B-nya misalkan nanti hilang ya, menjadi merge ke A. Nah di situ karena B-nya hilang berarti otomatis saham daripada B juga hilang. Nah untuk menggantikan saham yang hilang tersebut berarti harus ada kompensasi yang dikasih dari A kepada B, pemilik saham B. Nah itu bisa kompensasinya berupa sahamnya si A lagi ya, karena si B udah hilang berarti nanti akan diberikan ganti rugi berupa saham si A. Nah itu akan ada rasio-rasio di situ, bisa berupa fix atau floating ya untuk mempertukarkan sahamnya. Ini adalah media atau cara untuk terjadi merger dengan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga. Oke. Profesi yang terlibat di dalam merger itu secara umum itu ada 3 ya, yang cukup major posisinya. Yang pertama adalah investment banker. Investment banker itu adalah pihak bank yang menjadi mediasi antara pihak A dan B. Jadi A ini adalah posisinya adalah yang buy side, sedangkan B itu yang ditarget itu adalah sell side. Untuk buy side, si investment banker itu nolongin si pihak yang mau membeli, yaitu pihak yang mau mengakuisisi atau acquirer, dengan melakukan contohnya dia mendevelop adanya proposal terhadap structure deal yang akan dilakukan antara A dan B. Kemudian dia akan membuka komunikasinya dengan pihak B-nya. Dan si pihak investment banker ini akan melakukan due diligence atau bahkan sampai melakukan penilaian atau valuation. Nah, due diligence ini adalah apa sih? Jadi si A ini kan pengen beli B. Dia harus tahu persis kondisi keuangan atau kondisi yang dialami sekitar perusahaan B tersebut. Jadi intinya jangan sampai perusahaan A itu melakukan pembelian seperti kucing dalam karung. Jadi dia harus mengerti banget apa sih yang ada di dalam perusahaan itu supaya dia tidak menyesal pada saat dia sudah terjadi dealnya udah terjadi close deal, ternyata ujung-ujungnya wah sahamnya perusahaan itu tidak bagus, sedangkan dia sudah melakukan pembelian terhadap perusahaan B tersebut ya. Kemudian dari segi valuation itu investment banker harus memberikan nilai yang fair ya terhadap si B itu sebenarnya nilai fairnya berapa supaya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, kemudian kalau dari sisi sell side, si investment banker juga bisa membantu posisi seller atau si target ya yang menjual sahamnya tersebut dengan melakukan konsultasi dengan menyusun memorandum yang bisa diberikan kepada potential buyer. Jadi contohnya kalau kita mau melepas saham kita,
kepada pihak luar, itu kita akan membuat yang namanya memo-memo yang berisi keterangan tentang perusahaan kita, supaya si potential buyer itu mengerti si posisi kita itu seperti apa, ya. Kemudian kita juga melakukan komunikasi si investment banker ini terhadap buyer. Jadi ini kan investment banker itu adalah mediator untuk memformulasikan offernya seperti apa sih supaya si buyernya itu bisa memberikan penawaran yang bagus kepada si B. Dan terakhir adalah bekerja sama dengan seller untuk bisa mengevaluasi tawaran yang diberikan si buyer, calon pembeli itu proposalnya seperti apa. Jadi dia bisa menseleksi dari berbagai macam proposal yang diterima dari pihak potential buyer untuk mengambil atau memilih yang paling menguntungkan dari sisi seller. Kemudian profesi yang lain adalah lawyer ya, legal advisor. Di sini law firm itu main peranan yang penting karena di dalam M&A itu biasanya harus disusun yang namanya agreement antara pihak A dan B. Nah, di situ akan dicantumkan klausula-klausula sehingga kalau bila terjadi yang namanya hostile takeover, itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu muncul istilah ada yang namanya hostile takeover dan friendly acquisition. Jadi kalau kita mau mengakuisisi perusahaan B, kalau dilakukan secara bersahabat, itu artinya terjadi yang namanya friendly acquisition. Tetapi kalau terjadi sesuatu perbedaan atau ada permusuhan di dalamnya antara A dan B, di mana takeovernya itu seperti kayak maksa gitu ya, itu namanya hostile takeover. Jadi di sini ada resistensi dari pihak si B, yaitu si target, atas rencana dari A yang untuk mengambil alih perusahaan si B tersebut, ya. Kemudian valuation expert itu seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan investment bankernya tidak terlalu pandai untuk menghitung nilai dari perusahaan tersebut, mungkin kita butuh jasa dari pihak ketiga yang merupakan expert yang bisa menilai perusahaan itu sebenarnya nilai fair value-nya berapa. Jadi dia akan memainkan peranan untuk memasukkan asumsi-asumsi yang bisa dipakai sehingga bisa diperoleh angka nilai perusahaan itu sebenarnya berapa. Jadi supaya tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Jadi benar-benar nilai yang fair, ya. Oke. Nah, ini contohnya financial advisor yaitu investment banker di US yang sesuai dengan rankingnya pada tahun 2013 karena bukunya 2017 ya. Yang paling besar itu kalau di US itu pada saat itu 2013 yang bisa memperoleh deal M&A itu adalah JP Morgan Chase. 391 miliar dolar, ya. Kemudian kalau dari segi lawyernya itu yang gede itu Wachtel, Lipton, Rosen and Katz, 285,6 miliar dolar. Oke. Nah, sekarang istilah berikutnya mengenai leverage buyout, singkatannya LBO atau LBO. Apa sih LBO itu? Leverage itu adalah pengungkit ya, berhubungan dengan utang. Jadi kalau misalkan nih perusahaan A ingin membeli perusahaan B, melakukan acquisition, tetapi dananya dari mayoritas dari hutang. Nah, itu istilahnya adalah leverage buyout. Jadi intinya kalau perusahaan A itu membeli perusahaan B, itu bisa sumber dananya bisa dari modal sendiri atau dari hutang. Nah, kalau mayoritasnya dari hutang, sumber dananya dari hutang, berarti itu namanya LBO. Oke, ada istilah yang namanya going private. Jadi kalau misalkan kita nih suatu perusahaan A mau mengakuisisi B, terus dia berpikiran dong, saya ingin dapat untung dari hasil acquisition tersebut. Apa yang dilakukan? Dia bisa memonitor performance daripada perusahaan setelah dia akuisisi. Nah, untuk itu bisa terjadi kemungkinan pada saat perusahaan itu membeli saham daripada perusahaan tersebut yang tadinya dimiliki oleh masyarakat. Jadi apa yang terjadi, semua saham yang beredar di masyarakat dia beli, ya. Yang pembelinya ini adalah misalkan sekelompok kecil, grup kecil, atau single buyer. Jadi sampai kemudian saham yang dimiliki masyarakat itu tidak beredar lagi di bursa. Nah, karena itu jadi perusahaannya itu tadinya dari go public berubah menjadi private. Nah, ini nama istilahnya going private. Oke, kemudian ada version lain, ada yang namanya istilahnya MBO. Singkatannya MBO itu adalah management buyout. Apa sih management buyout? Ini adalah salah satu version daripada LBO. Kenapa? Karena di sini pengertiannya MBO di sini adalah bila mana
pembelinya itu adalah merupakan manajemen daripada perusahaan target itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita nih di suatu perusahaan ya, kalau tadi kan A, perusahaan luar mau membeli perusahaan B. Nah, tetapi kan di dalam perusahaan B sendiri itu sebenarnya ada pihak manajemen yang tahu persis kondisi dari perusahaan yang ingin dijual tersebut. Nah, dia ingin mengambil alih dari pemilik saham sebelumnya, yaitu pemilik saham si B, karena dia bertindak sebagai manajemen pihak B. Jadi, kalau pihak manajemen pihak B itu adalah pembeli daripada saham perusahaan itu sendiri, yang dimana manajemen itu memanage perusahaan tersebut, ini istilahnya adalah MBO. Ya, nah kenapa dia kalau yang namanya manajemen kan jarang duitnya gede, jadi dia biasanya MBO itu adalah sumber dananya dari hutang, maka itu one version of the LBO adalah MBO. Nah, kalau utang berarti kan ada risiko di situ ya. Nah, kebanyakan LBO itu adalah untuk mengakuisisi perusahaan yang sifatnya skalanya skala kecil atau menengah atau suatu divisi dari suatu perusahaan yang besar. Jarang sekali LBO itu asalnya itu adalah dari transaksi yang sifatnya large. Karena di situ mengandung risiko. Ya. Jarang orang mau memberikan dana pinjamannya untuk transaksi yang risikonya besar sekali. Nah, kalau gitu pengertiannya apa sih kalau kita melakukan transaksi itu bisa kombinasi ya, bisa berupa modal sendiri dan berupa hutang. Tetapi yang kita lihat di sini kalau signifikan artinya lebih dari 50% sumber dananya itu berasal dari utang, nah itu istilahnya adalah kategorinya masuk kategori LBO. Tapi kalau mayoritas masih berupa modal sendiri itu tidak bisa dikategorikan sebagai LBO. Oke. Corporate restructuring. Bedanya apa sih? Ini dengan berjalannya waktu nanti di semester setelah UTS ya, itu nanti ada juga istilah yang namanya corporate restructuring. Kalau kita sebelum UTS kita justru ingin memperbesar perusahaan kita dengan melakukan M&A ya, di mana asetnya makin besar, perusahaannya juga makin berkembang, makin banyak. Nah, kebalikannya di corporate restructuring, terbatas ini kalau kita melakukan restrukturisasi corporate, tetapi di mata kuliah ini restrukturisasinya adalah dengan cara sebagian aset atau perusahaan atau anak perusahaan kita itu kita jual, kita lepas, di sell off. Ya, istilahnya nanti ada yang namanya divestiture dan sebagainya. Jadi kalau kita nih semakin besar ternyata terus kita merasa wah ini kayaknya udah nggak cocok nih dengan kondisi ekonomi saat ini atau strateginya tidak cocok dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, mungkin kita bisa jual sebagian atau divisi dari perusahaan kita. Nah, itu namanya corporate restructuring. Jadi penyebabnya untuk menjual sebagian perusahaan tersebut itu bisa berasal dari kinerja yang buruk dari divisi tersebut. Yang buruk itulah yang kita lepas. Kemudian ada kesulitan keuangan di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga kalau kita jual itu akan menjadikan sumber dana yang bisa membantu perusahaan lain yang tidak dijual. Kemudian adanya perubahan strategik ya, orientation terhadap perusahaan. Jadi ada suatu perusahaan yang merasa tadinya ingin mengembangkan di suatu bidang yang lain, tapi ternyata nggak cocok gitu. Jadi dia harus lepaskan yang tidak menguntungkan tersebut. Merger negotiation. Nah, tadi saya sudah sebutkan ada yang namanya hostile takeover, ada yang namanya friendly. Nah, kalau friendly itu biasanya antara dua belah pihak A dan B itu gampang untuk mendapatkan approval dari board of directors. Karena mereka sama-sama merasa diuntungkan, jadi dengan sukarela akan melakukan M&A. Tetapi ada juga yang namanya hostile takeover di mana terjadi perbedaan kepentingan atau terjadi permusuhan antara pihak A dan B, sehingga namanya kalau terjadi takeover itu seperti kayak dipaksakan ya. Nah, itu adalah hostile takeover. Di sini nanti ada yang namanya quick merger ya, short form, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Oke, di dalam agreement merger itu biasanya tercantum klausula material adverse change clause. Apa sih itu? Jadi kalau misalkan terjadi perubahan yang sangat besar, yang sifatnya major, itu bisa kemungkinan salah satu pihak baik A maupun B itu tidak jadi melanjutkan rencana M&A. Itu akan dicantumkan di dalam klausula agreement M&A antara A dan B. Oke, kemudian ada options dan private.
Kalau private itu artinya deal-dealnya itu antara pihak tertentu saja yang sifatnya private antara A dan B. Jadi misalkan si A itu udah kenal baik dengan B, ingin menjualnya atau ingin membelinya langsung dari pihak B. Nah, itu dilakukan secara private. Tapi yang namanya M&A bisa juga dilakukan secara auctions, yaitu lelang. Lelang itu biasanya berarti si pihak yang seller itu akan memberikan penawaran kepada pihak-pihak yang ingin atau tertarik untuk membeli saham perusahaan si B tersebut. Nah, ini biasanya kalau auction itu pasti pihak si B itu akan mengambil yang nilainya berani membeli dengan harga yang paling tinggi. Oke, di dalam agreement sendiri itu harus ada yang namanya confidentiality agreement. Tadi kan disebutkan kalau A itu ingin membeli B, tidak mau membeli seperti kayak membeli kucing dalam karung. Jadi banyak informasi-informasi yang harus di-share oleh B kepada A supaya si A itu bisa tahu berapa sih nilainya yang pantasnya. Nah, untuk itu si A itu harus menandatangani yang namanya confidentiality agreement, artinya semua data yang diperoleh dari rencana melakukan merger dan acquisition tersebut harus tidak boleh disebarkan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, kemudian ada yang namanya letter of intent. Jadi kalau misalkan sudah terjadi kesepakatan ya, itu harus ada surat intensi bahwa pihak A itu memang mempunyai intensi keinginan untuk melakukan merger atau acquisition dengan pihak B. Kemudian disclosure on merger and negotiation itu kita juga harus disclose negosiasinya itu seperti apa. Jadi tidak boleh ngumpet-ngumpet ya. Kemudian deal structure, apakah aset versus entity deals. Kalau aset itu artinya mergernya itu hanya atau acquisitionnya itu hanya membeli aset tertentu saja. Jadi tidak semua entitas dari perusahaan itu kita beli. Ya, contohnya kalau misalkan ada suatu bank memiliki usaha kartu kredit, misalkan hanya kartu kreditnya A aja yang diambil oleh B. Nah, itu artinya deal-nya adalah secara asset base. Kalau asset base artinya dia tidak perlu, benefitnya adalah si buyer itu tidak perlu mengaccept semua liability daripada target karena dia milih asetnya. Hanya choose aset yang ingin dia ambil alih. Akibatnya dia akan mendapatkan yang namanya potential tax benefit bagi pihak si buyer. Kelemahannya adalah di sini sellernya rugi karena dia akan asetnya tinggal sisa yang tidak bagus-bagus ya, artinya bagus-bagus sudah diambil oleh pihak luar. Kemudian untuk menjual aset tersebut itu harus ada yang namanya consent atas penjualan aset tersebut. Untuk entity deals itu artinya dealsnya itu secara entitas, yaitu yang mau diambil alih itu adalah secara perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini akan gampang dilakukan apabila shareholder-nya itu adalah sedikit. Beda dengan kalau shareholder-nya banyak sekali. Nah, benefitnya apa? Tidak ada persetujuan yang harus diperoleh apabila kita ingin melepas, seperti kalau kita melepas suatu aset tertentu. Karena yang kita lepas itu adalah entitas secara keseluruhan. Kemudian tidak ada yang namanya appraisal rights, jadi tidak perlu di-appraise ya nilai asetnya itu berapa. Karena yang kita lihat itu adalah nilai daripada perusahaan itu sendiri. Kemudian disadvantages-nya adalah kelemahannya buyer-nya itu harus mengaccept semua aset dan liabilities yang sehubungan dengan entitas tersebut. Dan terakhir adalah kelemahannya semua shareholder itu harus mengapprove deal tersebut ya. Merger entity deals ini istilah kalau survivor itu adalah pihak yang survive ya, artinya yang masih exist, beda dengan yang cease atau yang hilang. Oke. Forward merger. Nah, kalau forward merger nama lainnya adalah statutory merger. Ini artinya kita itu kalau misalkan merger itu target itu disappear, hilang, purchaser-nya survive ya. Seperti yang tadi bilang, A acquisition B atau misalkan A merge B, berarti B-nya hilang masuk ke si A. Ini akan ada perubahan perpindahan stok yang tadinya di B menjadi dikasih stok dari A ya. Drawbacks-nya harus ada voting approval dari both A dan B. Kemudian buyer-nya itu harus assume semua aset dan liabilities-nya termasuk yang liabilities yang merugikan bagi si A. Kemudian karena hal tersebut muncullah ada yang namanya subsidiary deal. Istilahnya kalau yang forward merger itu adanya di level induk ya. Kalau ini kita anggap induknya itu mendirikan suatu subsidiary. Istilahnya ada yang namanya forward subsidiary merger, ada yang namanya reverse subsidiary merger.
Forward subsidiary merger di sini intinya misalkan A mau mengambil alih B karena banyak persetujuan yang harus dilakukan antara A dan B. Jadi dia A itu akan mendirikan suatu anak perusahaan baru menjadi perusahaan C, ya. Anak perusahaan C itu nanti yang akan merger dengan si target tersebut. Dimana kalau forward triangular merger, pihak target itu nanti hilang, ya, si B-nya hilang. Jadi yang eksis itu adalah nanti subsidiary dari A, yaitu si C. Nah, untuk karena itu level subsidiary, jadi tidak perlu membutuhkan yang namanya voting. Kemudian tidak ada expose kepada aset dan liabilities dari target, karena yang kita bentuk itu adalah asetnya anak perusahaan itu sendiri, mana itu lebih bisa dikontrol daripada aset daripada induknya, ya. Oke, kalau reverse subsidiary ini terbalik, yang exist itu justru si B-nya, subsidiary-nya C-nya itu hilang. Jadi keuntungannya adalah aset dari target itu tidak lari kemana-mana karena yang exist itu adalah targetnya, ya. Oke. Merger agreement, di dalam agreement itu ada yang namanya nilai berapa, harganya berapa, kemudian ada representation and warranty, detailsnya bagaimana, kalau berhenti agreementnya seperti apa, fee termination-nya berapa besar, kemudian tadi yang disebut kalau ada material adverse event itu seperti apa. Merger approval procedure itu harus ada lewat board of directors yang menunjukkan kefairnessan dan harus dilakukan secara voting. Deal closing itu biasanya kalau sudah deal, ya, artinya sudah closing, yaitu sudah mendapatkan persetujuan shareholder, ada regulatory approval, adjustment daripada final purchase price. Short form merger, istilah short form merger itu apabila stockholder approval itu tidak dibutuhkan. Jadi hanya memerlukan yang namanya resolusi daripada direksi aja. Ini contohnya adalah kalau stoknya itu hanya dimiliki oleh sekelompok grup kecil saja. Contohnya manajemen yang memiliki saham perusahaan tersebut. Nah, ini untuk kalau tender offer biasanya di tender offer itu artinya ditawarkan, ya, di masyarakat. Kalau misalkan sudah dilakukan tender offer tetapi masih ada saham yang belum setuju untuk dilakukan tender offer, muncullah yang namanya short form merger. Jadi istilahnya di frozen, ya. Ini sama seperti ini yang freeze out ini. Jadi kalau ada istilahnya ada tender offer di sini 51% margin itu adalah common majority threshold. Dimana kalau sudah mencapai 51% minority shareholders itu nggak bisa apa-apa. Jadi harus ikut yang namanya tender, proses tender. Jadi istilahnya dia terpaksa lah harus melepaskan posisinya. Nah, ini disebut frozen out their position. Reverse merger. Reverse mergers itu terjadi apabila private company, kebalikannya, kalau tadi kan telah menjadi private, kalau ini dari private company menjadi go public dengan cara apa? Itu dia akan merging dengan suatu perusahaan yang sudah go public. Jadi otomatis dia kayak ngendot gitu, ya, masuk ke perusahaan yang sudah go public. Intinya kalau perusahaan bisa melakukan go public dengan cara hanya mengakuisisi perusahaan yang sudah go public, ini berarti ongkosnya murah, transaksinya akan cepat dilakukan. Oke, ini udah selesai. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Summary ini adalah yang tadi, ya, mungkin tidak perlu saya ini. Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Lumayan cepat nih, ya, saya jelasin. Ada yang mau tanya? Kalau tidak mengerti, Matias nanti kalau udah ada ini share di itu, ya, di grup, ya, yang kelompok-kelompoknya. Yang kamu bilang sudah. Oh iya Miss, oh ya sekamannya deh, apa namanya? Jadi kita ada 4 kelompok kan Miss, ya? 4 aja. Oh, oke. Berarti ada 2 orang 7 kelompok kan Miss, ya? Ya, boleh. Oke, sip. Ya. Terima kasih Miss. Oke, thank you semuanya. Nanti itu, ya, kalau misalkan kehadiran tolong, ya, jangan lupa submit tanggapan minimum 3, ya. Oke, saya biasanya kalau kasih poin-poin itu adalah sekitar 5-6 orang, ya, yang memberikan komen paling cepat. Itu adalah poinnya yang didapat waktu bikin forum, ya. Oke, thank you Miss, semuanya. maaf. Masih ada 1 pertanyaan Miss dari Gaby Natalia. Apa? Ada pertanyaan dari Gaby Natalia di kolom chat. Di mana di kolom chat? Iya.
Atau langsung aja, soalnya udah jam 17.14. Apa? Mungkin saya bacain kali misalnya. Boleh. Dia pengen nanya, mengapa merger dan akuisisi tidak selalu berhasil, Miss? Apa? Kalau saya baca karena merger dan akuisisi tidak selalu berhasil. Mengapa? Itu kayaknya ada di salah satu forum deh yang saya udah jawab. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan merger acquisition itu batal. Jadi ada kemungkinan tidak terjadi kesepakatan harga antara dua belah pihak. Kemudian ada kemungkinan pas di analisa budayanya beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Contoh kalau kita mau memergerkan bank A dengan bank B, ternyata bank A itu lebih banyak ke corporate, pemberian kreditnya ke corporate, yang satu ke pemberian kreditnya ke level retail misalnya. Memang bisa kalau kita anggap itu bisa kita mergerkan, malah itu melengkapi satu sama lain. Tetapi mungkin di sini ada beda budaya kerja antara pegawai di perusahaan di bank A dengan pegawai di bank B. Nah itu bisa mengakibatkan terjadi pokoknya tidak jadi dilakukan merger atau acquisition. Banyak sekali. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada kok teorinya. Ya. Makasih udah bertanya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Udah ya, nggak ada ya, Matias ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan boleh lewat itu deh. WA nih. Nanti kalau udah kebentuk boleh dilakukan di situ. Oke, makasih ya semuanya. Selamat sore semuanya. Sampai Terima ketemu kasih, minggu Terima Miss. kasih, Selamat Miss. sore. Selamat sore. Ya. Terima kasih, Miss. Selamat sore.